Mengapa Presiden Prabowo beberapa waktu lalu terlihat sangat santai, tenang mendengar adanya mundurnya LG dari investasi baterai EV senilai 129 triliun, teman-teman. Jumlah yang sangat luar biasa. Dari sikap beliau tersebut, berkembanglah berbagai rumor sampai Presiden Prabowo ini dianggap kehilangan sense of crisis-nya. Padahal teman-teman, yang terjadi di belakang itu sungguh di luar dugaan para pengamat. Investasi di Indonesia. Hengkang dari investasi baterai di Indonesia, Pak. Nanti kira-kira mungkin dari perusahaan lain atau dari negara lain kerjasamanya, Pak? Ya pasti ada, tenang aja. Ya. Indonesia besar, Indonesia kuat, ya. Indonesia cerah. Jadi pertama kita bedah dulu. Jadi di era Presiden Joko Widodo itu sudah disusun atau dibangun sebuah kerjasama yang melibatkan Korea Selatan, yaitu LG dalam hal ini. LG Baterai ya teman-teman, itu untuk menggarap bersama BUMN Indonesia, konsorsium ya, membangun sebuah pabrik baterai. Jadi proyek ini seperti terintegrasi teman-teman. Jadi mulai pertambangannya, pengolahannya, smeltingnya, sampai kepada membentuk sebuah baterai. Dan luar biasanya adalah LG Baterai itu tidak 100% hengkang. Jadi bahkan dia di salah satu titik proyek dalam proyek besar Titan ini itu malah menambah teman-teman, menambah investasinya. Ya memang kemarin sempat ada berita mengenai LG salah satu investasinya di Indonesia itu mereka tidak lanjutkan, tetapi saya sudah sampaikan juga ke teman media bahwa tidak semua program yang tidak lanjut itu mereka berhenti. Sebetulnya dari 4 ada 1 yang sudah berjalan, dan kebetulan saya akan besok pagi akan datang ke salah satu tempat yang sudah mereka lakukan investasinya, yang seperti disampaikan itu tidak berjalan, sebenarnya sudah berjalan, dan kita ada pembicaraan selanjutnya bahwa mereka akan expand lagi, nilainya kurang lebih 1,7 miliar dolar. Yang sudah terrealisasi 1,1 miliar dolar, yang waktu kemarin diumumkan tidak jadi, sebetulnya itu tidak semuanya tidak jadi, tapi ada satu bagian yang jadi, JV mengenai baterai, dan ekspansinya akan dilakukan segera, dan oleh sebab itu saya akan datang besok ke lokasi pabrik yang akan dibangun. Dari penjelasan Menteri Rosan itu kita bisa tahu jika dari 4 titik investasi di Titan, LG Korsel melepas 3 titik saja dan tetap melanjutkan yang 1 titik. Total investasinya LG kalau tidak salah itu 9,8 miliar dolar. Terbagi dalam 4 bagian, ya. Jadi dan setiap bagian, jadi ada 1 joint venture-nya ada sendiri, yang kedua ada joint venture sendiri, ketiga ada joint venture sendiri, yang keempat ada joint venture sendiri. Jadi memang karena nilainya sangat besar, partnernya juga beda-beda. Partnernya beda-beda, dan dari itu semua disampaikan mereka mundur, ya. Mundur ini sebetulnya hanya di joint venture yang ketiga, hanya di joint venture yang 1, 2, 3, yang 4 ini sudah berjalan dan sudah selesai. Itu sudah selesai investasinya. Investasi yang keempat itu yang sudah selesai nilainya 1,1 miliar dolar, yaitu adalah di baterai ya, di baterai cell ya. Nah itu sudah selesai. Besok saya juga akan mengunjungi pabrik baterai itu, karena kenapa? Karena mereka sudah ada pembicaraan awal dengan pihak kami, justru mereka ingin menambah investasinya yang 1,1 itu mau ditambah lagi 1,7 miliar dolar untuk pengembangan, expansion dari investasi tersebut. Nah, ini yang paling tidak disangka oleh banyak pengamat, yaitu tak perlu waktu lama muncul Huayu, sebuah raksasa yang juga bergerak di bidang teknologi EV, masuk dan siap menggantikan LG berinvestasi di 3 titik sisanya. Huayu
juga membawa teknologi baterai EV nickel base yang cocok dengan ekosistem Titan Indonesia, sehingga kebutuhan bahan tambahan yang denger-denger nih harus didatangkan dari Australia bisa dilewatkan. Bahkan Huayu membawa dana yang lebih besar lagi senilai 335 triliun. Jadi LG tadi itu justru dia menambah investasi, ditambah di salah satu titik proyek, kemudian Huayu itu datang mengcover si LG. Jadi artinya gini, jadi apa yang ditinggalkan LG itu diambil alih oleh Huayu. Setelah LG dimundur, Huayu yang memang sudah berinvestasi di Morowali dan juga di WDB, yaitu yang berada di Sulawesi dan juga di Maluku Utara, ini berminat untuk menggantikan posisi dari LG, dan kami pun sudah bertemu dengan Huayu, bahkan hari Sabtu ya, Sabtu malam kami bertemu dengan seluruh jajaran Huayu termasuk owner dan chairman-nya. Itu datang ke kami, kita bertemu, berbicara lebih dalam lagi hari Sabtu malam malah ya. Sabtu malam mereka datang, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan lebih detailnya ini pada bulan Mei ya, bulan Mei ya, sebentar lagi ya, pada bulan Mei ini untuk menindaklanjuti gitu ya. Tapi pada intinya mereka siap untuk masuk untuk merealisasikan investasi yang memang kita bilangnya grand package nih, karena investasi yang besar. Setelah ada pembentukan GV ini nanti. Oke. Ingat ya, dengan Huayu ini ya tentunya kita juga ingin memastikan bahwa investasi ini mempergunakan teknologi yang paling update ya, yang paling terbaik. Jadi tetapi pada intinya industrinya tetap sama, mungkin teknologinya yang lebih advance, harapannya seperti itu. Tetap ini adalah ekosistem dari EV battery, dan tentunya kita harapkan ini lebih banyak mempergunakan material yang ada di Indonesia, yaitu nickel base EV battery. Nah itu yang kita dorong, dan kita melihatnya ini buat kami sih menjadi hal yang positif kok, yang baik gitu, karena partner yang berminat juga adalah partner yang sudah berinvestasi di Indonesia selama ini. Nah itu pertama. Yang kedua teman-teman, ini juga yang mungkin saja melandasi Presiden Prabowo bicara, ya sudahlah tenang saja. Beliau seakan-akan menutupi supaya tidak terdetek oleh dua raksasa yang sedang bertarung, dua raksasa yang sedang perang tarif dan lain sebagainya, yaitu China dan Amerika secara vulgari. Jadi gini teman-teman, Huayu itu merupakan supplier dari Apple, produk Amerika. Nah, di mana produk Amerika yang namanya Apple ini bisa mendapatkan kelonggaran tarif luar biasa ya, berkat desakan-desakan yang kemarin di Indonesia. Nah, yang lebih menarik juga sebetulnya untuk produk-produk Apple itu baik disuplai juga oleh Huayu, baik diproduksi oleh Huayu nih, produk-produk kebutuhan Apple, karena untuk satu handphone saja itu ada lebih dari 340 produk untuk satu handphone, misalnya iPhone 16. Nah, ternyata kalau kita lihat outsource-nya memang banyak dari negara-negara China. Nah, kita sampaikan ke mereka, ya udah sekarang mereka investasi di Indonesia karena untuk suplai mana? Untuk suplai juga ke Apple gitu. Jadi nanti dari Indonesia bisa juga suplai ke Apple untuk komponen-komponen, dan itu dibebaskan dari tarif ya. Kalau untuk laptop, untuk handphone itu dibebaskan dari tarif. Tentu teman-teman sudah bisa menghubungkan kan. Jadi demikian dulu dari Mimin teman-teman. Apabila ada kurang maupun luputnya, Mimin mohon maaf dan salam.